Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah salat maghrib Masjid Darussalam rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan untuk mengkaji fikih wabil khusus yang berkaitan dengan masalah salat. Dan kita pada pekan kemarin sudah menyampaikan mengenai rukun sholat dan baru sampai yang keempat, yaitu yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua membaca al-fatihah diiringi dengan mengeluarkan suara hingga didengar oleh telinganya sendiri, dan tentu tidak bagus kemudian kalau terlalu keras sehingga mengganggu saudaranya yang lain, yang ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukuk diiringi dengan tumakninah, kemudian iktidal dan juga diiringi dengan tumakninah. Jazakumullah khairan. Dan kita memasuki rukun yang kelima, yaitu sujud. Sepakat kaum muslimin bahasanya sujud merupakan satu di antara rukun salat, sebagaimana di antaranya firman Allah, irka'u wasjudu, ya rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Dan juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menegur seseorang yang masih salah di dalam salatnya dengan mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah di dalam bersujud. Kemudian apa saja yang diperintahkan dari anggota badan kita untuk menyentuh tanah ataupun menyentuh lantai pada saat bersujud, tentu bagi yang memiliki kemampuan, ya tidak ada udzur, tidak ada halangan. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadain war rukbatain wa atrafil qudamain. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Aku diperintahkan sujud atas 7 anggota badan. Jadi ketika kita sujud, hendaklah memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah alal jabah, yaitu kening seseorang ataupun jidat seseorang, dan kemudian beliau sambil menunjuk kepada hidungnya. Jadi ketika kita sujud itu selain kening kita menyentuh ke lantai, juga hidung kita. Jadi jangan sampai kemudian sujud, mohon maaf, misalnya hidungnya di sini, nah kemudian ini gantung hidungnya, ya, tapi hidungnya ikut bersujud, ikut menyentuh lantai. Kemudian 2 telapak tangan, 2 tangan di sini maksudnya adalah 2 telapak tangan, dan diusahakan untuk tetap mengarah ke arah kiblat, ya. Jari jemari diarahkan ke kiblat. Kemudian 2 lutut dan 2 ujung-ujung daripada telapak kaki, yaitu maksudnya jari jemarinya juga diusahakan menghadap ke arah
kiblat. Jadi ketika sujud, jari jemari kaki itu diletakkan ke tanah dan diupayakan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Namun bagi seseorang yang tidak mampu, semisal ketika sedang operasi mata, ya katarak ataupun yang lainnya, yang dia memang secara medis tidak diperkenankan oleh dokter untuk untuk menurunkan wajahnya itu dalam beberapa hari, maka ya tidak perlu, berarti ini tidak mampu dan karena adanya udzur yaitu sakit. Ataupun udzur-udzur yang lain, maka dia ya namanya mendapatkan udzur, mendapatkan dispensasi, maka tidak ada keharusan. Kemudian terkait dengan masalah seseorang yang mendapatkan udzur ya dari menyentuhkan keningnya dengan hidungnya ke tanah, maka apakah kemudian orang tadi tetap menjalankan perintah Rasulullah SAW ya untuk kemudian meletakkan 7 ataupun berarti dikurangi hidung dan jidat dikurangi 1 ya. Berarti apakah yang 6 harus juga menyentuh ke lantai ataukah tidak? Bagi seseorang yang dia tidak bisa sujud dengan meletakkan mukanya ke tanah, namun semisal tangan masih bisa, kemudian lutut masih bisa, kemudian ujung jari jemari kaki masih bisa, maka berarti dia melakukan semisal itu. Ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Yang lain lagi berpendapat ya namanya kalau muka sudah tidak bisa sujud, yang lain maka tidak perlu. Karena 6 anggota tubuh yang lain itu mengikuti mukanya, mengikuti jidatnya. Kalau jidat mukanya tidak bisa, maka yang lain juga berarti gugur. Namun wallahu ta'ala a'lamu bishawab, pendapat yang lebih kuat dan ini yang dipilih oleh para penulis, yaitu seseorang manakala masih memiliki kemampuan ya untuk bisa menggerakkan anggota sujud yang lain hingga menyentuh lantai, maka itulah yang dilakukan. Meskipun muka tidak bisa karena adanya udzur, namun kalau kemudian 2 telapak tangan masih bisa, lutut masih bisa, kemudian jari jemari kaki masih bisa, maka itulah yang dilakukan meskipun tidak genap. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil syariat secara umum, yaitu semisal fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Surat At-Taghabun. Kemudian sabda Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk menjalankan satu perintah, maka tunaikanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau yang mampu cuman semisal kakinya saja, ya sudah itu yang dilakukan. Misalnya lututnya masih bisa, ya berarti dilakukan. Kalau kemudian 2 tangannya juga masih bisa, itulah yang dilakukan. Misalnya tidak bisa cuman merunduknya kepala ke lantai, ya, maka yang lain kemudian tetap melakukannya. Rukun yang keenam yaitu al-julus baina sajdataini. Yes, duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada seseorang yang salah di dalam menjalankan sholatnya, sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah tubuhmu, angkatlah bahumu sehingga engkau betul-betul sampai tumakninah di dalam duduknya. Jadi jangan sampai misalnya ini bangun dari sujud, kemudian baru bangun belum sampai ke sini sudah balik sujud lagi, jangan. Namun duduk betul-betul sampai duduk tegak. Kalau memang tidak ada halangan, sebagaimana dia duduknya semula, duduk sampai tegak, ada tumakninahnya,
baru kemudian kembali sujud lagi, atau kemudian kalau di rakaat yang pertama ada duduk istirahat, dia kemudian berdiri. Dan kemudian dari hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidaklah kemudian sujud kembali hingga beliau tegak lurus duduknya. Duduk tegak lurus, yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh, duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Ya, duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Adapun tasyahud yang pertama hukumnya adalah wajib dan tidak sampai kepada rukun, dan yang sedang kita bahas adalah rukun. Nah, adapun duduk untuk tasyahud akhir ini merupakan rukun. Meskipun tidak dipungkiri dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Mazhab Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahasanya duduk untuk tasyahud akhir itu merupakan rukun salat, yang merupakan rukun salat. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki menganggap bahasanya duduk untuk melakukan tasyahud yang akhir itu bukanlah rukun, bukanlah rukun. Jadi seandainya seseorang tidak duduk ketika membaca tasyahud, dia misalnya berdiri membaca tasyahudnya, maka salatnya tetap sah. Namun yang sahih biasanya duduk dalam rangka untuk membaca tasyahud akhir, tasyahud yang di sana ada ucapan salamnya, maka ini merupakan rukun. Sehingga ketika seseorang membaca tasyahud dalam keadaan berdiri, maka itu tidaklah mencukupi, dan salatnya berarti batal. Kemudian rukun yang ke-8, tasyahud akhirnya, tasyahud akhirnya itu sendiri. Kalau tadi duduknya, sekarang tasyahud akhirnya. Ini pun berbeda pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahasanya tasyahud akhir itu merupakan rukun salat. Tasyahud akhir itu merupakan rukun salat. Adapun mazhab Maliki berpendapat tasyahud akhir itu hanya sunnah dan bukan merupakan rukun ataupun wajib. Tidak rukun, tidak wajib. Statusnya hanya merupakan sunnah. Dengan kata lain, pendapat yang pertama, kalau itu merupakan rukun, berarti orang yang sholat tanpa membaca tasyahud akhir, maka berarti sholatnya tidak sah. Bagi pendapat yang kedua, Malikiyah, berarti seandainya seseorang dia tidak membaca tasyahud akhir, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dalam pandangan beliau ini hanya merupakan sunnah. Pendapat yang sahih adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah yang mengatakan bahasanya tasyahud akhir merupakan rukun salat. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan tasyahud akhir, salatnya batal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Fa idza jalasa ahadukum fis sholati falyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian melakukan salat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah dan seterusnya. Maka ini merupakan perintah. Dan kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain, "Sallu kama ra'aitumuni usallu." Karena Rasulullah SAW setiap melakukan tasyahud akhir itu beliau senantiasa baca, dan beliau memerintahkan kepada kita semuanya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat, maka berarti kita pun wajib mencontoh beliau dalam hal membaca tasyahud ini, yaitu tasyahud akhir, sehingga salatnya akan teranggap. Batas minimal pembacaan tasyahud, batas minimal
pembacaan tasyahud, yaitu at-tahiyatul lillah was-salawatu at-thayyibat ataupun was-salawatu at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahud akhir. Dan ini juga bisa dibaca di tasyahud awal. Rukun yang ke-9 yaitu as-salatu ala nabi fit tasyahudil akhir. Salawat Nabi untuk tasyahud yang akhir. Ya, artinya salawat Nabi untuk tasyahud yang awal tidak masuk ke dalam rukun. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahasanya tasyahud akhir merupakan rukun salat, merupakan rukun salat. Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Busyair bin Sa'ad, dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kami agar kami membaca salawat untukmu. Maka bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam diam beberapa waktu. Dan kemudian beliau mengatakan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada beberapa bacaan salawat yang lain. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka inilah bacaan salawat, yang di dalam bacaan salawat yang ada di dalam hadis-hadis itu tidak ada kata-kata Sayyidina. Ya, sehingga para ulama menasihatkan karena ini merupakan ibadah yang sifatnya adalah tauqifiyah, kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na, pasrah kepada dalil, maka baiknya tidak usah memakai Sayyidina. Adapun di luar salat, maka para ulama masih memberikan kelonggaran ya, untuk membaca Sayyidina, memperkenankannya. Dalam riwayat yang lain dari sebagian para ulama yang bermadzhab Hambali, bahwasanya mereka mengatakan salawat Nabi di dalam tahiyat yang terakhir itu statusnya bukanlah rukun, akan tetapi hanya wajib. Dia statusnya hanya rukun, namun dia adalah wajib. Artinya tanpa seseorang membaca salawat Nabi maka salatnya sah dan dia cukup kemudian melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, para ulama yang bermadzhab Malikiyah menyatakan bahasanya bersalawat kepada Nabi bukan rukun dan juga bukan wajib. Ini menurut pendapat Malikiyah. Akan tapi dia hanya sunnah semata. Itu sesuatu yang kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, dan berarti juga tidak berkewajiban untuk mengganti dengan sujud sahwi. Dan bahkan di antara ulama Hambali ada juga yang berpendapat demikian. Namun kata para penulis, walladzi yadharu wallahu a'lam, bagi mereka kebenaran yang tampak adalah Allah yang Maha tahu, annas salata 'alan nabi wajibatun fit tasyahudil akhir min kulli salatin. Bahasanya membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan kewajiban, yang merupakan kewajiban pada setiap salat, entah salatnya wajib, entah salatnya sunnah. Wa hadza huwa qaulu Ibni Qudamah, dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Dan ini pula yang difatwakan oleh komisi tetap ya untuk pembahasan ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia. Jadi mereka di sini mengatakan wajib dan tidak sampai kepada rukun. Wallahu ta'ala alam. Kemudian rukun yang ke-10 yaitu membaca salam, yaitu bacaan Assalamualaikum. Para ulama yang bermadzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mereka berpendapat bahasanya mengucapkan Assalamualaikum itu merupakan rukun salat. Merupakan rukun salat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang dahulu sudah pernah kita sampaikan, yaitu riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan wa tahliluha at-taslimu, dan yang menghalalkan ibadah salat untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan salat adalah ucapan salam. Artinya ketika seseorang sudah mengucapkan Assalamualaikum, halal kembali bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berhubungan dengan salat. Dan kemudian yang lain adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtimus salata bitaslim. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menutup salatnya dengan ucapan salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana seseorang yang mengucapkan salamnya hanya satu kali saja ke kanan? Para ulama yang bermadzhab Maliki dan Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Mughni, mereka berpendapat bahasanya yang wajib itu hanya yang ke kanan. Yang wajib hanya yang ke kanan. Saya ulang, Malikiyah, Syafi'iyah, dan diperkuat oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mughni, yang wajib itu hanya satu kali, yaitu yang ke kanan. Adapun yang ke kiri hukumnya adalah sunnah. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali mewajibkan salam itu kedua-duanya, baik yang ke kanannya ataupun yang ke kirinya. Ya, baik yang ke kanan ataupun yang ke kiri, kedua-duanya adalah wajib. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Was-sahih, pendapat yang benar kata para penulis adalah pendapat yang mengatakan wajibnya salam itu kedua-duanya, baik ke kanannya ataupun yang ke kirinya. Dan karena seperti itulah Rasulullah SAW ketika melakukan salat, maka beliau senantiasa salamnya ke dua sisi, yaitu ke kanan dan ke kiri. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menutup salatnya dengan salam ke kanan dan ke kirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian dari Amir bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dari ayahandanya, dia mengatakan kuntu aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khattihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam di dalam salatnya yang ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Artinya nengoknya itu sampai bisa dilihat oleh orang yang di belakangnya, sampai betul-betul kelihatan pipinya, ya begini. Jadi tidak cuma gini, tapi nengoknya sampai kelihatan. Namun para ulama memberikan petunjuk, nengoknya kepala bukan dengan badannya. Jadi bukan gini, namun cuma kepalanya saja. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Jadi bukan sama badannya, bukan begini. Dan ini kedua hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salam itu ke dua sisinya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Dan itu merupakan kewajiban baik di dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kaidahnya sering saya ulang, ma sabata fil wajib sabata fis sunnah. Ini kaidah fikih. Apa yang tertera, apa yang ada, apa yang ditetapkan di dalam sebuah kewajiban, maka juga diperintahkan, diwajibkan ataupun ditetapkan di dalam perkara yang sunnah. Kalau di dalam sholat wajib ada begitu, dalam sholat sunnah ada begitu. Kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Dan ini pula yang dipilih oleh komisi tetap untuk bidang ilmiah dan pemberian fatwa yang ada di Saudi Arabia. Kemudian hukum penambahan redaksi wa barakatuh ketika mengucapkan salam. Tadi di dalam hadis yang pertama itu hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ke kanan dan ke kiri adalah menggunakan wa barakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian yang lain mengatakan al-afdal annahu la yazid. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali, yaitu tidak perlu menambah dengan wa barakatuh, dan ini merupakan pendapat yang terkenal di dalam madhab Hambali. Maka di Saudi Arabia, di Mekah, di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram itu salamnya cuman berhenti pada Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada wa barakatuhnya. Baik di salam yang ke kanan ataupun salam yang ke kirinya. Sebagian yang lain mengatakan untuk yang ke kanan itu menambahnya dengan wa barakatuh dan tidak yang ke kirinya. Namun pendapat yang sahih bahasanya tidak mengapa menambah ucapan wa barakatuh pada salam yang ke kanan. Ya, pada salam yang ke kanan. Ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, sebagaimana dalam hadis Wa'il ibnu Hujr, yang Wa'il ibnu Hujr ini beliau memiliki hadis-hadis yang lengkap tentang bagaimana cara sholat Nabi, karena beliau memang datang menemui Rasulullah, belajar kepada beliau tentang sholat dari A sampai Z-nya. Maka tidak heran ketika ada pembahasan fikih sholat pasti akan ketemu dengan nama sahabat Wa'il ibnu Hujr. Beliau mengatakan, aku sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengucapkan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Lakin la yudawimu alaiha, akan tapi ini tidak terus menerus, tidak dilakukan terus menerus. Akan tapi melakukannya kadang-kadang saja. Yang namanya kadang-kadang itu ya sepekan sekali, setengah bulan sekali, ataupun 1 bulan sekali. Itu kita perlu ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang paling banyak kemudian kita ucapkan adalah ke kanan dan ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau kemudian hanya mencukupkan diri Assalamualaikum, tidak ada warahmatullah apalagi wabarakatuh? Madzhab Maliki dan Syafi'i mengatakan annahu yujzi'uhu dalika. Maka seseorang cukup ya untuk salam dengan mengatakan assalamualaikum. Sebagaimana ini pun salam-salam pada saat kita ketemu assalamualaikum sudah cukup. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, yang terkenal dalam madzhab Hambali, bahasanya ketika seseorang mengucapkan salam tidak cukup hanya mengucapkan assalamualaikum. Namun kemudian ditambah dengan warahmatullah, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Kecuali pada sholat jenazah.
Ya, kalau salat jenazah maka assalamualaikum saja boleh, ini menurut mazhab Hambali. Kata para penulis mengatakan annahu yujzi'uhu dzalika. Itu bahasanya seseorang ketika sholat dan mengucapkan assalamualaikum semata maka sudah mencukupi. Adapun tambahan warahmatullah ini merupakan sunnah dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Dalilnya adalah riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mengucapkan salam yaitu assalamualaikum dan assalamualaikum, tidak menyebut warahmatullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dengan demikian maka seseorang yang sholat dan hanya mengucapkan assalamualaikum maka kita tidak usah kaget. Ya, tidak usah kaget. Kalau di masjid kami itu sudah biasa. Ya, orang yang sholat ke kanannya biasanya baca assalamualaikum warahmatullah, ke kirinya cukup assalamualaikum. Dan ini juga merupakan satu di antara dua riwayat dari Ahmad bin Hambal. Jadi intinya seseorang sah seandainya sholatnya ditutup hanya dengan ucapan assalamualaikum, tidak ada tambahan warahmatullah, apalagi wabarakatuh. Rukun yang ke-11 adalah at-tuma'ninah, ya at-tuma'ninah, yaitu tenang. Tidak boleh tidak dalam beberapa rukun yang telah disebutkan di muka, para ulama menyampaikan wajibnya dan bahkan rukunnya tuma'ninah. Biasanya tuma'ninah itu merupakan rukun. Nah, mengenai apa itu tuma'ninah, para ulama mengatakan hiya as-sukunu wa in qalla. Pokoknya ada tenangnya meskipun hanya sebentar. Dan ini merupakan riwayat dari Hambali. Namun dalam riwayat yang lain dikatakan anna tuma'ninah hiya as-sukun bi qadri dzikri al-wajib. Tuma'ninah itu tenang, namun tenangnya cukup untuk membaca zikir yang wajib pada setiap rukun. Zikir yang wajib pada setiap rukun. Wal farqu bainal ma'nayain. Apa perbedaan antara dua tuma'ninah ini? Dua definisi tuma'ninah ini apa perbedaannya? Yang pertama, insa kana sukunan qadilan hatta wa illam yatamakkan min dzikri al-wajib fasolatu sahihatun. Pendapat yang pertama yang mengatakan pokoknya ada tenangnya, entah cukup untuk membaca zikir yang wajib ataukah tidak, maka salatnya sah, yang penting ada tenangnya. Adapun yang kedua, yang namanya sukun, yaitu tenang hingga seseorang itu cukup untuk membaca zikir yang wajib. Semisal ketika seseorang rukuk, dia paling tidak membaca yang wajibnya satu kali, yaitu subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Kalau sedang sujud maka minimal dia membaca subhana rabbiyal a'la. Itu zikir yang wajib adalah satu kali. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita habiskan mengenai rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tadi kita sampai pada bab tuma'ninah di dalam salat. Maka dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya kewajiban tuma'ninah di dalam rukun-rukun salat itu sangat banyak yang tadi sudah kita sebutkan, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan yang kedua di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahasanya annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimmu ruku'a wa la sujuda. Faqala lahu ma sallaita walau mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
Kata Hudzaifah, bahwasanya beliau melihat seseorang yang sholat dan tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Maka kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada orang tadi, kamu belum menunaikan sholat. Dan kalau kamu mati dalam keadaan semacam itu, maka mati di atas kamu tidak mati di dalam kefitrahan, sebagaimana kefitrahan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu rukun yang ke-12 yaitu tartib. Maknanya tidak boleh tidak seseorang ketika menunaikan salat dia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal ya namanya takbiratul ihram itu ada sebelum Al-Fatihah. Yang namanya ruku itu ada sebelum sujud dan seterusnya dan seterusnya. Hingga ketika seseorang meninggalkan satu di antara rukun-rukun sholat sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kalau yang ditinggalkan itu adalah takbiratul ihram dengan bersuara minimal didengar oleh dirinya sendiri, baik dengan sengaja ataukah karena lupa, maka sholatnya tidak teranggap. Ini harus diperhatikan. Seseorang yang meninggalkan takbiratul ihram entah sengaja entah tidak sengaja, maka sholatnya tidak teranggap. Dan adapun beberapa rukun yang lain, kalau meninggalkannya itu karena lupa, maka sholatnya sah, namun dengan cara berikut. Yang pertama, ketika seseorang yang sholat itu terlupa satu rukun tertentu di rakaat pertama misalnya, maka kalau dia sudah sampai pada rukun yang sama yang terlupa tadi di rakaat yang kedua, maka kemudian rakaat yang pertama tadi dianggap tidak ada. Dan rakaat yang kedua itu diposisikan sebagai rakaat yang pertama. Kenapa? Karena dia menggantikan rakaat yang pertama. Satu contoh. Satu rakaat itu kan terakhir perbuatannya adalah sujud. Satu rakaat itu perbuatan terakhirnya sujud. Misalnya seseorang dia terlupa melakukan sujud yang kedua. Dia baru duduk di antara dua sujud langsung berdiri. Tidak melakukan sujud yang kedua. Ini misalnya dilakukan di rakaat yang pertama. Nah pada saat dia masuk ke rakaat kedua, pada posisi yang sama dia ingat. Ya pada posisi yang sama, ketika duduk di antara dua sujud dia ingat, oh iya, tadi saya di rakaat pertama belum melakukan sujud yang kedua. Padahal sujud merupakan rukun sholat. Maka kalau demikian, rakaat yang pertama itu dianggap tidak ada dan rakaat yang kedua tadi dia selesaikan rakaatnya sampai sujud yang kedua dan kemudian rakaat yang kedua ini diposisikan sebagai rakaat yang pertama. Artinya seandainya dia sholatnya itu adalah sholat maghrib, berarti karena rakaat yang kedua itu distatuskan sebagai rakaat yang pertama, berarti dia menambah lagi 2 rakaat. Jadi semuanya kalau realitanya itu berarti adalah 4 rakaat, namun yang dihitung adalah hanya 3 rakaat. Kenapa? Yang satunya kurang 1 kali sujud. Sama misalnya dia yang terlupa bacaan Al-Fatihah. Dia habis istiftah langsung kemudian ruku di rakaat yang pertama. Dan kemudian di rakaat yang kedua pada saat dia membaca Al-Fatihah dia ingat, oh iya tadi saya habis istiftah kok langsung ruku. Berarti rakaat yang pertama tidak teranggap. Dan rakaat yang kedua distatuskan sebagai rakaat yang pertama. Nah, bagaimana kalau kemudian ingatnya belum sampai pada gerakan ataupun rukun yang terlupa tadi di rakaat berikutnya. Misalnya rakaat yang pertama tadi dia lupa melakukan sujud yang kedua. Dia mulai bangkit masuk ke rakaat yang kedua. Nah, pada saat dia membaca Al-Fatihah, dia ingat tadi belum melakukan sujud yang kedua. Apa yang dilakukan? Apa Pak? Kira-kira yang dilakukan apa? Dia meneruskan atau balik?
kembali. Dia kembali duduk di antara dua sujud, kemudian melakukan sujud yang kedua, baru kemudian naik ke rakaat yang kedua, dan rakaat yang ini teranggap. Ya, rakaat yang pertama tadi teranggap, kemudian nanti setelah selesai sholat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Kenapa di situ? Berarti ada penambahan rukun yang tidak disengaja tadi. Ya, penambahan rukun sampai Al-Fatihah, sampai kemudian berdiri lagi, ini adalah rukun. Maka sujud sahwinya setelah salam. Insya Allah pekan depan insya Allah kita akan bahas secara khusus mengenai sujud sahwi, insya Allah ya. Dan saya sudah ada makalah, jadi nanti insya Allah bisa diperbanyak. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, kalau dia sampai pada gerakan yang terlupa di rakaat berikutnya, maka selesaikan gerakan yang kedua tadi, dan kemudian rakaat yang pertama ataupun rakaat sebelumnya dianggap tidak ada, dan rakaat yang berikutnya tadi yang distatuskan sebagai rakaat yang sebelumnya. Yang kedua tadi, kalau ingatnya itu belum sampai pada gerakan yang terlupa, pada rukun yang terlupa, maka dia kembali. Dan kedua-duanya nanti melakukan sujud sahwinya setelah salam. Bagaimana kalau kemudian orang yang terlupa tadi setelah selesai sholat? Ya, setelah selesai sholat. Kalau belum lama, ya maka dia kemudian menyelesaikan sholatnya. Misalnya dia lupa sujud satu kali tadi, maka dia kemudian tambah satu rakaat lagi, kemudian sholat, dan kemudian setelah salam melakukan sujud sahwi. Namun kalau kemudian ternyata selangnya sudah lama, dia sudah berselang makan dulu, minum dulu, apalagi sudah kentut, sudah batal wudhunya, maka dia memulai sholat dari awal. Dan kalau memulai sholat dari awal, maka tidak perlu adanya sujud sahwi. Maka itu yang bisa kita sampaikan, dan bab rukun sekali lagi sudah selesai insya Allah. Nanti pekan depan atau nanti setelah kita membahas masalah kewajiban sekalian, insya Allah kita secara khusus akan membahas masalah sujud sahwi. Demikian kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.